Oke teman-teman, jadi kalau hari ini saya mau jelasin bagaimana ketika kita modeling tiga dimensi ya, terus kemudian nanti pada saat di render nanti materialnya tuh bukan tiga dimensi, tapi terlihat shadingnya dua dimensi. Boleh juga, ini sebenarnya pernah saya terapin, tapi bukan di Blender ya, tapi di software lain. Itu hanya bermain material doang teman-teman ya. Jadi ini materi ini saya buat dari si komentar yang disorot ya, itu dari Tahir Muhammad Atsmal ya. Jenengan mau nanya cara bikin animasi 3D tapi shadingnya kerasa animasi 2D shadingnya gitu ya. Jadi rasanya seperti animasinya bentuknya dua dimensi lah kurang lebih ya. Jadi teman-teman ketika kita ingin bermain tiga dimensi terus kemudian nanti render terasa seperti shading jadi kartun gitu ya, bayang-bayangannya, material dan sebagainya, itu gimana caranya? Gini teman-teman. Langkah pertama, teman-teman pastikan buat modelingnya dulu ya. Modelingnya sederhana aja. Ini saya hapus dulu, terus kemudian saya coba untuk pakai yang ini aja deh. Saya bikin apa ya? Oke, saya coba bikin ini aja deh. Apa ya, kayak model kue atau gel aja kali ya, agar-agar kali ya. Oke, ini saya coba untuk kasih untuk segmennya kira-kira ada 10 aja deh teman-teman ya. Terus kemudian dari sini teman-teman dicoba untuk di edit mode simple. Jadi saya buat modeling dulu sederhana ya teman-teman. Sorry, ini belum dihidupin screen key-nya. Oke teman-teman, jadi kalau kita perhatikan nih saya udah dihidupkan screen key-nya. Waduh, warnanya kok hitam? Oh ya, karena kemarin saya ngejelasin yang 2D ya, jadi hitam. Oke, sekarang sudah putih, kelihatan sebelah kiri. Di sini teman-teman boleh lihat, klik di bagian atas menggunakan namanya polygon, atau misalkan bagian ini ya. Ini akan ada vertex, ada edge, ada lagi namanya face permukaan kurang lebih. Nah ini saya coba untuk turunkan aja secara manual kira-kira begini, terus kemudian saya coba tekan S untuk mengecilkan areanya kayak gini kira-kira ya. Kuenya lonjong ke atas atau ke bawah ya, terserah ya kali ya. Modelnya bebas mau ke atas atau bawah, silahkan, nanti tinggal kita atur aja. Terus kemudian dari sini saya coba untuk extrude. Ini saya tutup dulu, saya extrude yang ini aja biasa dulu. Terus saya tekan S, dikecilin, saya turunkan ke bawah lagi. Oke, ini juga boleh. Kenapa nggak langsung aja pak, gitu pakai shotgun? Nggak usah. Saya kepengen teman-teman yang baru pertama kali belajar bisa tahu ya. Klik tombol apa, klik tombol dan sampai sebagainya. Karena kadang ada orang yang nggak suka shortcut, maunya tuh ngeliat gambar gitu ya. Kadang orang yang nggak ngerti bahasanya, yang buka orang lain gitu, yang nggak ngerti, akhirnya ngeliat solusinya. Oke, saya coba tekan extrude lagi, saya tarik lagi ke atas, lalu saya tekan scale, klik yang di lingkaran putih, saya kecilkan, lalu saya tarik ke bawah lagi, simple. Oke, untuk yang ini bawahnya juga sama, kalau misalkan mau dibuat demikian agak naik sedikit, agak tebal dikit juga boleh. Dikit kayak gini, lalu saya tekan ke scale, boleh. Kira-kira gitu ya. Terus kemudian dari sini teman-teman coba diseleksi bagian yang ini nih, yang sini ya, menggunakan kondisinya adalah move. Klik di sini, saya tekan alt ya, saya tekan alt. Kenapa tekan alt? Supaya nanti ketika saya seleksi satu area di sini ya, klik keluar dulu ya, klik keluar di sini, baru tekan alt, lalu saya klik di sini, alt, klik di sini, supaya nanti dia akan menseleksi secara keseluruhan itu sekelilingnya. Nah hanya bagian yang kita seleksi sesuai polanya ya kurang lebih ya, atau permukaannya kurang lebih. Oke, ini saya matikan lagi X-ray-nya. Kemudian teman-teman boleh menggunakan yang namanya adalah extrude individu. Kenapa individu? Jadi ketika nanti ditarik keluar, nah itu dia akan nyebar sesuai dengan arahnya per bagian polanya. Kemudian teman-teman pilih di sini, dipilih namanya individu original ya, bukan yang bounding box atau 3D cursor, tapi yang individu original. Ketika saya ambil scale, saya kecilkan, jadi pembesarannya berdasarkan posisinya. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Kalau sudah sampai sini udah biarkan saja, nggak apa-apa, langsung di object mode. Nah jadinya kayak gini, apaan ini gitu. Mungkin puding atau apa gitu ya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi modify, yaitu modify ini adalah filter, dimana kalau di Photoshop tuh kayak filter dan sebagainya tinggal digunakan. Yang alat bantu untuk memodifikasi, saya menggunakan yang namanya subdivision. Lalu saya tambahkan dua saja, lalu saya klik kanan di bagian objeknya, saya pilih namanya shades mode, dan sekarang sudah halus. Jadi apa nih, puding kali ya. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Jadi sedikit saya mau agak sedikit modifikasi deh. Saya edit mode, mungkin saya pakai yang namanya slice ya, loop cut orang. Oke, sorry, klik yang ini loop cut, lalu klik di sini,
tik, kalau saya tekan scale, saya besarin. Nah, besarin gini ya, agak gemoy dikit. Klik lagi di sini, agak atas juga sama, mungkin agak sedikit kecilin. Wah, ini kue apa nih, nggak tahu deh pokoknya. Kue deh gitu ya, gitu, kue atau apa. Nah, kayak gitu deh. Iya, ceritanya gitu ya. Oke, kalau udah di object mode aja, terus kemudian teman-teman dari sini entah puding atau apa ya. Oke, kemudian saya coba untuk bikin add plan. Saya menggunakan plan aja, lalu saya besarin. Saya menggunakan S scale. Kalau nggak pakai scale juga bisa, sama aja, tekan yang diarahkan kursornya ke lingkaran putih, lalu dibesarkan gitu teman-teman ya. Lalu teman-teman tinggal klik di sini sumbu yang sebelah kanan atas nih, yang saya tunjuk, Y. Lalu arahkan, pindahkan posisinya, yang ini juga boleh pindah ke bawah atau di atas juga boleh, silahkan. Yang penting gini, ini dumpling kali ya. Oke, saya udah dapat kan, udah dapat kayak gini ya. Jadi ini ada kamera, ada lighting. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara materialnya, itu dia pertanyaannya ya. Oke. Kalau mau dianimasi, intinya sebenarnya kalau animasi gampang, tinggal digerakin doang ya. Pertanyaan materialnya itu loh. Pertanyaan materialnya. Oke, saya coba untuk dari sini. Saya atur dari sini, aktifkan yang bagian siapa namanya? Si objek ini anggapnya makanan lah gitu ya. Misalkan dimsum atau apa gitu ya. Dimsum. Oke, terus kemudian saya coba ke bagian sini, namanya adalah shading editor, shader editor, set editor. Terus kemudian teman-teman diklik di sini nih. Ini ada namanya new, jadi membuat material baru, klik aja new. Terus kemudian di zoom, jadi konsentrasi ini gampang banget gitu ya. Jadi gampang bagi papa. Simple kok, sebenarnya hanya menggunakan satu RGB sama color ramp itu doang. Ini dipisah dulu lepasnya. Oke, ini dilepas dulu, teman-teman dicopot, pling gitu ya, nggak ada. Jadi ini output akhirnya di sini nanti materialnya, dan di sini mulai startnya. Jadi principal base dev itu standar dari material yang ada. Lalu untuk mengambil filter baru tambahan atau namanya nodes baru, saya menggunakan perintah yang namanya shade to RGB teman-teman. Ini doang nih satu nih, pling gitu ya. Ini sama ini saya geser, takutnya kena wajah saya. Baru saya coba klik lagi shift A, teman-teman shift lagi, pilihnya color ramp. Nah, color ramp ini ibaratnya gradient ya bahasanya. Nah, ini teman-teman tinggal udah gini doang, udah rumusnya gini doang. Tinggal ini disambungin kemari, yang color disambungin ke sini, ke fact ya. Oke. Terus kemudian ini juga outputnya diaktifkan sih. Bling. Ini khusus ini ya. Nah, di sini teman-teman hanya mencoba, ini saya rapetin deh biar lebih, nanti kalau di zoom biar kelihatan enak, sorry, ya geser dulu. Oke, saya geser lagi sedeketin zoom. Nah, jadi teman-teman nanti di sini untuk si tadi sampai Tahir Arif apa sih? Tahir ya, Muhammad Tahir. Oke, jadi ini kita nambahin aja beberapa warna di sini, satu, tambahin lagi, terus nanti tambahin lagi di sini. Oke, satu, balik satu. Nah, nanti tinggal digeser aja ke sini arahnya. Jadi ketika kita bermain 2D shading untuk 2D, ini kita tidak ke linear tapi pilihnya konstan. Itu doang, konstan dah. Jadi gambar tuh agak sedikit tidak. Kalau yang linear itu smooth, itu untuk 3D biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk yang 2D kita pakainya yang konstan. Dah, itu doang kuncinya. Jadi ketika nanti saya masuk ke material ini, nanti dia otomatis sudah dapat warnanya. Bahkan ketika nanti saya masuk ke bagian final rendernya, yang di sini final render shadingnya, ketika saya render, nah udah jadi tuh bentuk warnanya tuh, warna kayak gitu ya. Itu kalau mau pakai yang konstan. Kalau yang pakai linear nanti smooth, bagus tuh shadingnya kayak gitu tuh. Kalau yang pakai konstan, linear ya. Kalau konstan tuh kayak gini. Udah, itu doang kuncinya, simple, sederhana. Nah, biasanya kalau untuk warna-warna ini saya mencoba begini cara tipsnya gini, tipsnya dari saya untuk memberi warna ya. Jadi saran saya kliknya di sini, kemudian nanti pilih warnanya, kira-kira warna apa nih? Oh, saya kepengen sedikit putih dulu. Warnanya ungu deh, misalkan kayak ungu tapi gelap ya jatuhnya. Dah. Oh, saya kepengen ngambil warna ini, tapi ini warnanya saya copy, saya Ctrl C, terus kemudian saya hanya bermain di ASF di bagian yang namanya saturation. Saturation ini saya kasih 0 titik, mungkin pertama kali 25 kali ya, 0,25. Nah, dia agak gelap kayak gitu. Jadi warna pertama kayak gitu. Oke. Lalu klik sini, lalu klik yang kedua di sini titiknya, di sini klik lagi, lalu ke hex, lalu diklik di sini di paste
dan sekarang klik lagi, nanti tinggal ke HSF. F itu artinya hue saturation value. Nah, di kita ngerubah di value nya tadi kan 25 ya, jadi saya rubah menjadi kita kira 0,5 lah, 0 di sini 0,5. Nah, jatuh 5. Udah. Nah, gitu warnanya. Cara mainnya nanti berikutnya juga sama. Klik yang di sini, warnanya tadi kan 0,5, naikin 25 lagi. Gitu ya, kira-kira warnanya jadi 0,7. Ya, oke. Ke hack lagi, hanya ngubah di bagian value-nya aja 0,75. Nah, gitu. Nah, tuh berurutan warnanya ya, bagus kan? Dan nanti terakhirnya adalah warna terang, yaitu 0,100 lah gitu ya. Kalau 1, nah nilai 1 ya. Simple. Nah, itu dia. Jadi dengan nilai value 1 selesai. Cara kerjanya gitu ya, teman-teman. Oh, sorry. Oh, salah. Di sini ternyata warnanya. Saya salah pencet tuh. Aduh. Oke, 1. Nah, ini tidak ada perubahan. Nah, itu dia. Jadi hanya main warnanya itu doang. Kalau nanti ini mau dibikin putih yang terakhir juga nggak apa-apa. Kayak misalkan saya sedikit agak putih, agak pucat kemari juga boleh, nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi minimal ada 4 atau 5 lah. Nih, mereka kebanyakan ada 4 ya, kurang lebih ya. Nah, itu warnanya kayak gini. Nanti warna yang lain juga sama. Kalau misalkan lantainya mau sama warna kayak gini juga boleh. Misalkan saya klik di lantainya, terus kemudian ke new lagi, seperti biasa. Saya geser ke sini. Terus ini saya putuskan, saya geser lagi ke kanan, terus kemudian saya coba untuk ambil yang namanya shade RGB, simple ya, terus tambah lagi namanya shift A color ramp. Nah, ini color ramp. Oke, tinggal taruh di sini, terus kemudian tempel dari sini kemari, dari color kemari, boleh langsung nanti masuk sorry. Oke, saya geser kemari lagi ya. Oke, terus kemudian saya tarik kemari ke surface permukaan, nanti akan ditampilkan. Terus kemudian saya menggunakan beberapa warna. Oh, saya mau 2 warna doang. Saya menggunakan misalkan warna pertama mungkin krem ya, klik aja krem. Oke, lantainya oke, ke atas dulu. Oke, terus kemudian saya kemari. Terus kemudian yang ini berikutnya saya kasih warna beda, mungkin di sini agak sedikit coklat atau apa, terserah kalian ya, maunya warnanya apa. Oke, kalau lebih gelap boleh juga, boleh nanti juga boleh, itu terserah sih, bebas ya. Nah, di sini juga sama, warnanya mungkin agak sedikit ungu atau apa, itu terserah deh, atau hijau, terserah kalian ya. Udah. Dan jangan lupa diganti menjadi konstan kayak tadi ya. Jadi kita ngeliatnya di sini diganti menjadi konstan. Nah, ini warna kayak gini, tinggal diatur aja apakah warnanya mau seperti ini, nah atau begini, atau begini. Nah, banyak ya, terserah ya. Nah, tapi kalau bisa warna berurutan, kalau saran saya ya, bagusan berurutan, jadi gradasinya agak berurutan gitu teman-teman. Cara kerjanya ya simple. Nah, kalau misalkan ini agak lebih gelap, saya bisa nggak lebih gelap di sini? Bisa, turunin aja gelapin. Nah, tuh. Saya maunya kayak gini deh, boleh nggak? Boleh, silakan. Sini juga sama, saya ambil warnanya, saya copy lagi. Oke, terus kemudian saya tempatkan di sini. Saya tempel di sini, saya klik di sini, paste. Oke, dan saya tinggal mainkan apakah mau lebih terang. Nah, itu boleh. Dan yang terakhir juga sama, klik yang di sini, klik di sini, tinggal diatur ya hex-nya, atur lagi. Hex ini adalah warna ini ya, RGB buat pipe biasanya gitu ya. Biasanya dipakainya begitu. Tinggal diatur warnanya lebih terang. Nah, itu dia. Simpel teman-teman, caranya mudah. Seperti itu, tinggal nanti teman-teman tinggal mencoba untuk di shift D, enter, dan tinggal diduplikat. Nah, kira-kira gitu ya. Apakah mau lebih kecil? Nah, itu dia. Tinggal saya turunkan ke bawah. Oke, simpel. Ini juga sama, shift D lagi, enter, kemudian saya geser ke kanan. Gitu ya, simpel ya. Jadi sangat mudah caranya, bagaimana ketika temen ingin membuat 3D tapi bentuk teksturnya kartun. Ini kalau misalkan mau diedit lagi, oh di sini mau lebih putih lagi, bisa nggak lebih pucat gitu ya? Bisa. Klik di sini, tinggal diatur aja, naikin kayak gini. Gue pucat gitu ya, boleh. Tergantung kalian. Ini juga sama, di sini juga sama. Oh, saya mau pucat lagi, tinggal dirubah ya. Kayak gini nih, tuh. Oke.
Nah, kayak gini. Oke, teman-teman. Jadi itu cara kerjanya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan yang linear, dia akan lebih smooth jadinya nanti kayak gini tuh, ya kan, dari sini. Dan nanti kalau dijadiin kartun jadinya ini juga sama, di bawahnya juga sama. Ketika nanti dijadikan linear kan smooth teksturnya tuh, ya kan. Ketika nanti mau dijadikan mau kayak kartun, konstan aja. Dan yang ini juga sama, tinggal diganti jadi konstan. Simple, sederhana. Oke, tinggal digerakkan animasi sesuai selera. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih.